menyatukan hati. Udah siap ya, Pak? Ya, udah Ibu mau mulai coba lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya pesan-pesan buat saya, PGP ini kesannya sangat mengharukan sekali buat saya secara pribadi. Puji syukur sama Allah. Terima kasih untuk diri ini. Udah dari kemarin Bu, waktu pas nulis refleksi saya udah mulai mellow sebetulnya. Mengawali PGP ini, saya itu sedang berada di rumah sakit dalam kondisi suami saya kritis. Jadi itu tuh saya sampai harus loka nol ya. Loka nol itu saya mencari-cari tempat spot untuk di-summit dengan nyaman. Di satu sisi udah diusir sama satpam, pindah gitu ya, diusir lagi sama perawat gitu ya, seperti itu sampai 3 spot gitu. Akhirnya saya duduk di bawah kolong risban suami saya gitu ya, seperti itu. Itu tuh pengalaman yang ini tuh memberikan apa ya buat saya, ini saya akan berlanjut nggak ya, bisa sampai selesai nggak ya gitu ya, seperti itu. Karena memang saat itu 10 hari pertama CGP itu saya masih berada di rumah sakit karena suami saya lagi kritis gitu, di RSHS bukan di rumah sakit yang biasa. Karena pada lulus suami saya udah 7 tahun ini menjalani dialisis, hemodialisa, cuci darah gitu ya. Jadi memang perjuangan saya berawal dari situ. Makanya kemarin ketika menulis refleksi itu sudah melo-melo Bu kalau saya gitu. Jadi alhamdulillah ya sudah di titik ini gitu. Ternyata Allah tuh berikan kesempatan usia kesehatan pada saya. Jadi ketika jadwal daring juga itu kan ada hari Rabu ya kita ya daring, itu sebetulnya jadwal suami cuci darah. Jadi jadwal nemenin suami cuci darah, tapi karena sudah balik ke rumah sakit yang awal, jadi itu perawatnya udah kenal, udah tahu gitu. Jadi kalau misalnya saya ikut daring, ya udah Bu mangga gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau di situ udah aman gitu. Jadi maksudnya nyantai. Jadi sering kali Bapak Ibu kalau saya pakai background itu berarti saya lagi di rumah sakit gitu, seperti itu ya. Kesan dari saya itu, kemudian kalau dari materi yang paling berkesan dari semua modul buat saya, kalau yang lainnya mungkin mengelaborasi dari PMM ya gitu, karena ketika membuka PMM itu ternyata hampir sama ya ada gitu di PMM. Tapi yang paling berkesan buat saya adalah ketika saya diminta belajar langsung dengan kepala sekolah untuk diskusi, dialog, bertanya bagaimana sih gitu ya dalam menentukan keputusan, dilematika dan sebagainya gitu. Itu berkesan banget buat saya untuk materi itu, karena jujur Bu, selama ini saya sudah 2 kali dicalonkan kepala sekolah swasta, tapi saya selalu nolak karena saya merasa saya tidak sanggup gitu ya, seperti itu. Saya belum siap untuk menjadi kepala sekolah gitu. Tapi dengan belajar kemarin langsung saya nanya 3 kepala sekolah langsung gitu ya, itu saya banyak belajar, oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya, walaupun dalam hati saya belum tentu sih saya siap jadi kepala sekolah ke depannya gitu ya, seperti itu. Kemudian itu kesan yang terakhir dari saya adalah di PGP ini banyak belajar dari teman-teman Bapak dan Ibu, hebat, terima kasih banyak untuk semuanya di kelas N, di kelas 150 yang sudah senantiasa berbagi ya. Saya belajar banyak dari pengalaman-pengalaman di sekolah Bapak dan Ibu sekalian, sehingga saya bisa bersikap ketika di sekolah saya harus seperti apa gitu, seperti itu. Kemudian untuk pesannya, itu hampir sama dengan Bu Tutik tadi, saya merasa program ini baik sekali gitu ya. Cuma memang ada beberapa kendala yang harus dilalui ternyata untuk teman-teman guru supaya bisa jadi CGP ini gitu ya. Sehingga pesannya adalah tolong dipermudah gitu ya, supaya bisa lebih banyak lagi ibu bapak guru hebatnya gitu. Jadi untuk proses penerimaannya gitu, seleksinya mungkin karena gini Bu, sekolah saya itu sempat ada beberapa yang daftar dan menurut kami itu guru-guru hebat di sekolah kami gitu ya, tapi tidak lolos. Yang satu lolos, yang satunya tidak karena administrasi gitu, seperti itu. Jadi padahal administrasinya sama kan yang diajukan sama ini dan ini gitu ya, kayak yang program mengajar itu gitu ya, jadwal mengajar gitu, sama seperti itu gitu. Tapi ternyata yang satu terkendala dengan itu dan tidak lolos gitu, seperti itu. Jadi mungkin dipermudah seperti itu gitu ya untuk administrasinya dan sebagainya. Itu aja sih mungkin. Terima kasih banyak untuk Ibu PP, Bapak PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, kita dengarkan dari Jabar 1 dan Jabar 2. Setelah itu Jabar 1 dan Jabar 2 tadi untuk kasus ini. Jabar 1, Jabar 2 disuruh sama PP. Mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang pertama mungkin saya sama dengan ibu siapa ya yang ragu teh? Oh iya, Bu Titik. Pertama-tama ragu untuk mengikuti program guru penggerak ini karena melihat yang sudah-sudah Pak, yang sudah-sudah sepertinya sibuk terus gitu ya Bu ya, seperti itu. Tapi kalau sebetulnya dengan istri itu, saya itu daftar di angkatan 7 sama istri itu. Alhamdulillah istri mah sudah istri sudah, tapi pas terakhir itu tidak diklik Pak, jadi tidak terkirim. Akhirnya istri gagal. Kalau saya pas angkatan 7 sudah menyerah dari awal, saya nggak mau gitu, nggak gimana ya, jadi masih itu nggak mau, jadi nggak ikutan pas angkatan 7 itu. Akhirnya saya tidak ikut dan istri pun gagal, tidak masuk. Nah terus pas angkatan 8 karena ada motivasi lagi dari teman-teman dari yang sudah gitu ya, jadi bersemangat angkatan 8 mah ikutan lagi sama istri bareng. Alhamdulillah lolos, dan qadarullohnya itu jadi istri dulu yang pendidikannya ibu-ibu. Jadi saya bisa meng-ATM terus. Jadi yang dikeluarkan sama istri sama saya itu gitu diserap ilmunya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bisa mengikuti di PGP angkatan 9 ini. Nah untuk saya pribadi, jadi kesannya seperti ini Bu. Jadi kita itu jangan ikuti saja air yang mengalir gitu ya. Terus kita itu jangan berhusnuzon kepada Allah, jangan buruk sangka gitu ya. Kalau gitu kan ya gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi ternyata kan ada keterangan seperti ini kan, daun yang jatuh pun itu sudah kehendak Allah, sudah kehendak Sang Pencipta. Jadi kita berkumpul di sini ya, kita bersama-sama selama beberapa purnama ini kan itu sudah tertulis Bu ya, iya sudah tertulis dari Lauhul Mahfuz sudah ada gitu ya. Jadi kita itu bukan hanya keinginan kita saja kalau misalkan tidak diluluskan ya, jadi betul-betul kita itu harus bersyukur apa yang terjadi pada hidup ya hari ini, pada hidup kita ini adalah sebetulnya adalah kehendaknya ya. Jadi kita tinggal mensyukuri dan menjalani. Itu kesan yang saya rasakan selama jadi guru penggerak ini, karena jujur saja ketika harus berbicara itu saya sangat kurang sekali dalam public speaking Bu, tidak bisa berkata-kata gitu ya. Tapi sekarang sudah ditempa dengan Bapak Ibu PP yang super hebat. Alhamdulillah ya, saya jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Jadi dari satu kata alhamdulillah sekarang jadi nambah jadi beberapa kata, jadi 1 jadi 10 kata, 100 kata, dan mungkin 1000 gitu ya. Pesannya untuk teman-teman semua, tetap bersemangat. Kita dalam menghadapi kehidupan ini selalu bersemangat ya. Terus untuk panitia dan untuk pelaksana dari BBGP dari penggerak, kalau bisa lokakaryanya ditambah, jadi ketika yang untuk CGP pada tahun berikutnya lokakaryanya ditambah, jadi supaya semakin semangat kan ketika lokakarya. Alhamdulillah ya semangat. Ya mungkin seperti dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.